Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita, akan bahas tentang masalah MBG ini yang banyak keracunan kan kemarin-kemarin. Nah, itu siapa pihak yang harus bertanggung jawab dengan masalah seperti ini? Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Akibat menyantap hiu goreng di menu makan bergizi gratis, 3 siswa SD Negeri 12 Benua Kayong harus dirawat di rumah sakit. Pengelola MBG di Ketapang, Kalimantan Barat itu disebut tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Dari 20 siswa yang mengalami keracunan, masih ada 3 siswa yang dirawat di rumah sakit Agus yang Ketapang. Para siswa mengalami mual, muntah, dan pusing usai menyantap menu nugget ikan hiu goreng yang disediakan di dapur MBG wilayah Ketapang. Gubernur Kalimantan Barat Rian Nongson menyebut koordinator MBG tidak pernah berkoordinasi dengan Pemprov. Nongson menilai harus ada pertanggungjawaban dari pihak dapur MBG terkait masalah ini. Sementara itu, Kepala Regional MBG Kalimantan Barat meminta maaf atas kejadian ini. Kadang tidak pernah koordinasi dengan kita, sehingga begitu ada keracunan kita yang disediakan secara masyarakat. Nah itu, jadi saya masih menjajaki siapa koordinator, nanti akan saya panggil. Nah kita sama-sama lah, ini kan kepentingan kita semua, kepentingan Kalimantan Barat kan. Nah jangan masing-masing, itu maksud saya. Saya tidak masuk kepada unsur bisnisnya enggak, tapi pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Ini super keracunan, kalau sampai ada yang meninggal orang, ya itu jadi masalah. Saya datang ke sini memohon maaf Bapak Ibu untuk warga Ketapang khususnya karena terjadi insiden atau keracunan yang terjadi di Ketapang itu kami akui murni daripada kelalaian tim kami dalam memilih menu, tetapi kita akan menunggu hasil daripada investigasi, hasil daripada pengecekan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPOM tadi. Kemudian untuk SPBG yang di mana terjadi insiden ini sudah kami berhentikan untuk operasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan jajaran kepolisian mendalami kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah daerah di Indonesia. Kapolri menyebut kepolisian tengah turun ke lapangan untuk mengusut kasus keracunan MBG. Ya, Polri saat ini sedang Kepolisian melakukan juga pendalaman, ikut serta ya. turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu persatu. Tentunya secara resmi nanti akan kita informasikan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional BGN membentuk tim investigasi untuk mengusut berbagai kasus keracunan makan bergizi gratis. Pertanyaannya, jika ditemukan tindak pidana, apakah pihak yang bertanggung jawab bisa dijerat dengan pidana maupun perdata? Kemudian, sambil menunggu proses investigasi apa yang harus dilakukan BGN untuk memperbaiki tata kelola program MBG, kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho dan juga dokter sekaligus ahli gizi masyarakat Dr. Tan Syokyen. Selamat malam, Prof. Hipnu, Dr. Tan. Selamat malam ya, selamat malam dok. Oke, baik. Prof. Hipnu, dari Anda dulu, Prof. Hipnu, apakah kasus keracunan massal MBG bisa diperkarakan, Prof? Ya, kita berbicaranya masalah dampak, akibat hukum. Akibat hukumnya apa? Ternyata ada yang pingsan. Pingsannya apa? Karena makan MBG. Dampak lagi apa? Karena adanya suatu keracunan. Keracunan apa? Karena makan. Dari dampak itu, Mbak, menimbulkan suatu akibat hukum. Kan itu. Sekarang pertanyaannya, apakah akan dibawa ke perdata? Apakah dalam kepidana? Itu sama-sama bisanya semua. Karena kita bicara pada akibat. Nah, oleh karena itu kalau apalagi sekarang dari MBG koordinator tadi menyatakan adalah kelalaiannya. Nah, konsep kelalaian itu yang muncul sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bisa pertanggungjawaban perdata kaitannya dengan perbuatan melawan hukum. Jadi nanti seandainya itu diajukan, teman-teman yang jadi korban ataupun masyarakat sipil bisa mengajukan gugatan atas korban-korban yang terjadi untuk menuntut ganti rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, atas kelalaian pengakuan itu sudah bisa. Berarti ada kelalaian. Kelalaian yang menyebabkan dampak menjadikan sakit. 360 KUHP. Atau juga karena kelalaian faktor makan, undang-undang pangan, atau kelalaian karena pelanggaran konsumen, undang-undang konsumen. Jadi semua akibat hukum itu bisa menjadikan dituntut. Sekarang pertanyaannya, apakah SPBG atau koordinator dalam hal ini sebagai proyek nasional, pertanggungjawaban struktural itu yang paling tepat. Artinya struktural pimpinan pada lembaga level regional itu yang harus bisa memantau. Tadi Pak Gubernur mengatakan, loh kok tidak ada koordinasi, kok ada ujuk-ujuk dan sebagainya. Ini sebagai bentuk kelalaian semua. Dengan demikian aspek ini saya kira para pihak korban atau masyarakat ini akan sangat menunggu sekali bentuk pertanggungjawaban dan tinggal apakah dilakukan atau tidak, karena itu merupakan jadi semuanya kena tuh ya, jadi nggak ada yang paham tanggung jawab. Kok dia nggak koordinasi gitu, yang satunya bilang kok nggak ada pengawasan gitu, nanti saling menyalahkan padahal nggak ada yang benar-benar tepat gitu, semuanya salah gitu. Misalnya dari pemerintahnya dia nggak ngasih orang yang bisa mengawasi gitu, dan dari pihak SPPG-nya atau dari dapur MBG-nya juga tidak berkomunikasi dengan baik. Jadi jangan main lempar-lemparan kesalahan, tapi kita lihat koreksi bahwa dua-duanya itu salah gitu. Ya, jadi ada sampai yang dirugikan ini, yang kasihan adalah para korban ini yang dirugikan gara-gara program yang harusnya bagus. Gitu. Jadi ketika ada korban gitu ya, kayak sampai sakit, sampai keracunan, sampai masuk rumah sakit, itu kan harus diganti biayanya. Maka harus ada pertanggungjawaban juga tuh dari entah dari pihak dapurnya atau mungkin dari pemerintahnya yang tidak memberikan pengawasan yang baik. Ya harus ada yang keadilan juga gitu bagi para korban ini supaya nggak kejadian ke depannya, supaya semua itu berhati-hati dalam mengolah makanan karena ada konsekuensi dari setiap perbuatan ya, apalagi berhubungan dengan makanan, dengan kesehatan gitu. Kalau misalnya sampai ada
bisa dilihat, oh keracunan ini berarti ada faktor kelalaian, bisa dituntut itu ya. Tadi kan banyak tuh hukum-hukum yang sudah dijelaskan, entah itu dari sisi perdata ataupun dari sisi pidana ya. Jadi banyak tuh hukum yang bisa dilanggar, tergantung dari mana nih korbannya bisa menuntut ya. Ya, lanjut. Yang kedua, Kapolri menyatakan akan investigasi betul, ya. Tapi lebih baik bukan polisi tapi BPOM, PPNS yang mengetahui persis tentang jenis racun, tentang akibat klaim makanan. Ini yang terjadi. Dengan demikian, sebagai Polri masuk itu sebagai bentuk ultimum review. Apakah racunnya itu racun tanda petik usil, apakah sebagai bentuk tanda oknum, lah itu nanti jibatannya. Baik. Begitu Mbak kira-kira. Oke, baik. Bergeser dulu ke Ya, jadi Kapolri karena kurang tepat untuk menangani masalah ini. Itu masalah kayak, oh kalau misalnya ada oknum atau enggak gitu. Kalau misalnya tentang makanannya itu ke BPOM ataupun ke yang badan yang memiliki kekhususan ya sesuai dengan perannya. Itu kalau misalnya masalah Polri itu masalah kalau udah ada pelaku. Ya misalnya, oh ini ada klien dari sini dan mereka sengaja melakukannya. Wah misalnya ada korupsi, ada dan sebagainya, baru nanti bisa polisi itu masuk. Jadi sesuai dengan perannya sehingga lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Kalau misalnya makanan ke BPOM, kalau misalnya udah ada kasusnya, oh udah ketahuan nih dari kesalahan misalnya ada korupsi ataupun ada kesalahan dari oknumnya itu sengaja gitu ya, mengolah makanannya itu asal-asalan atau membeli bahan itu asal-asalan sehingga menyebabkan keracunan seperti ini, baru tuh Polri bisa masuk dan mengusut kasusnya. Tuh, jadi sesuai dengan tugasnya dan kemampuannya biar efektif ya kerjanya. menunggu proses investigasi, apa yang harus dilakukan BGN untuk memperbaiki tata kelola program MBG? Ya, seperti yang pernah sudah kita bicarakan pada waktu audiensi dengan DPR Republik Indonesia, kita menghendaki adanya 4 reformasi. Reformasi yang pertama adalah tentu saja hentikan SPPG yang sudah bermasalah, artinya sudah menimbulkan korban. Betul-betul dihentikan, ya. Jadi akan ditata ulang, akan diperbaiki dan sebagainya. Yang kedua adalah tentu saja SPPG yang potensial bermasalah. Anda barangkali lihat di media sosial bahwa ada beberapa SPPG bahkan di daerah Depok, ya nggak usah jauh-jauh, masih dekat Jabodetabek. Itu mencuci traynya, mencuci tempat makannya aja di tengah banjir atau kecampur dengan yang lainnya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang memang harus tata kelola dari awal harus dibenahi. Jadi sekali lagi ini adalah bicara tentang bukan mengusut seperti kayak kita mengusut orang keracunan cyanida ya, tetapi ini adalah sesuatu yang sifatnya harus didekati dengan pendekatan epidemiologi. Karena masalahnya korban keracunan ini lebih dari 7.000 sekarang jumlahnya, itu sudah mempunyai beberapa penyebab. Jadi itu penyebabnya harus dibenahi. Kembali pada Anda Zilvia. Oke, yang terkait dengan pemenuhan gizi makanannya, bagaimana memperbaikinya, Dr. Tan? Ya, tentu saja kita juga menuntut bahwa supaya tata kelola dapur itu HACCP harus dibenahi. Ya, jadi HACCP itu juga terlibat bukan cuma sekedar bagaimana prosedur dijalankan, tetapi beban kerja. Saya menerima banyak sekali keluhan juga dari para ahli gizi yang bertanggung jawab di dalam SPPG. Mereka mengatakan bahwa sangat tidak mungkin dengan sekian banyak orang yang terlibat, tetapi kita harus membuat 3.000 porsi sekaligus. Jadi ini sama sekali suatu hal beban kerja yang sangat bikin stres ya. Dan kalau seandainya dapurnya tidak mempunyai kapasitas untuk membuat ribuan porsi, maka tentu saja ini harus dibagi menjadi beberapa SPPG. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentu saja Jadi kapasitas. Jadi kalau misalnya maupnya 1.000 jangan lebih 1.000 gitu, kalau bisa di bawahnya supaya lebih efisien gitu, nggak nggak memaksakan. Ketika dipaksakan orang jadi buru-buru, keteteran, akhirnya makanan yang harusnya dimasak dengan matang akhirnya tidak matang dengan sempurna. Ini yang menjadi masalah, ketika nggak matang dengan sempurna, suhunya kurang, sehingga bakteri yang harusnya mati itu bisa berkembang biak dalam makanan sehingga menurunkan kualitas makanan, hingga yang awalnya itu wah ini layak dikonsumsi, tapi gara-gara bakteri tadi itu akhirnya menurun sehingga nggak layak untuk dikonsumsi, bahkan beracun ketika dimakan oleh anak-anak ya. Jadi kapasitas dari dapur MBG itu juga harus dipertimbangkan supaya tidak kewalahan ya untuk menangani makanan tersebut dengan baik dan benar. Jadi fungsi monitoring, supervisi dan evaluasi itu sudah merupakan suatu SOP yang tidak bisa dilanggar dan harus diselenggarakan. Dan yang lebih penting lagi adalah, yuk bagaimana kalau seandainya SPPG juga diizinkan untuk bekerja sama dengan Pemda. Dalam hal ini Pemda adalah Puskesmas, Dinas Kesehatan, karena mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang hal seperti ini. Kembali pada Anda. Oke, Dr. Tan, kalau dari segi perbaikan tata kelola, BGN mewajibkan sekarang ada chef atau juru masak profesional MBG di setiap dapur SPPG. Pertanyaan saya, apakah itu letak masalahnya dan itu pula solusinya nanti? Ya enggak dong, problemnya kan di tata kelola, kan malah ditambahin orang baru. Apakah dengan menambah chef 1 orang lalu dia bisa seperti kayak juru selamat lalu bisa menyelesaikan masalah? Kan tidak. Ya kan, ini kan masalahnya kan misalnya ada SOP dari soal prosedur keamanan pangan yang tidak diselenggarakan, tidak dilakukan dengan baik. Dan yang kedua adalah yang menarik adalah hasil temuan itu menemukan bahwa jadi nggak serta-merta nambahin 1 orang yang profesional itu bisa menyelesaikan segala masalah yang ada di dapur tersebut, tapi harus diperbaiki lagi dari SOP-nya, dari standar operasional prosedurnya, sehingga masing-masing pekerja itu memiliki pengetahuan untuk cara pengolahan makanan yang baik, sehingga tidak ada tuh kesalahan misalnya nyucinya bagaimana supaya bersih, atau misalnya memilih makanannya bagaimana supaya tidak ada yang terkontaminasi gitu. Nah itu pengetahuan itu harus ada pada masing-masing pekerja yang menangani atau mengolah makanan tersebut, sehingga nggak ada tuh yang tiba-tiba oh saya nggak tahu nih cara ngolah makanan gitu, tapi kok bisa ada di dapur tersebut ya. Jadi
pengetahuan tentang pengolahan makanan ya atau SOP itu harus ada pada setiap pekerja supaya tidak ada kesalahan atau kelalaian dari salah satu titik. Nah, itu yang penting. Kalau misalnya salah satu titik itu salah, mungkin bisa mempengaruhi segala atau enggak rantai makanan itu dalam pengolahannya. Misalnya salah dalam penyucian jadi nggak bersih gitu, nanti ada kontaminasi, atau salah dalam memasak sehingga makanannya nggak matang gitu. Nah, kayak gitu. Jadi semua prosesnya harus sempurna sehingga makanan yang disajikan itu benar-benar bisa terjaga kualitasnya. Tidak ada salah satu aja gitu. Harus semuanya gitu ya. Jadi SOP memang harus dijalankan dengan baik. Adalah hasil temuan itu menemukan bahwa ternyata yang menjadi problem adalah ditemukannya E. coli, Escherichia coli, lalu kemudian ada Salmonella typhi, dan kita tahu bahwa ini adalah penularannya melalui jalur fekal oral. Artinya adalah masalah PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Nah, yang kita takutkan adalah penularan ini bukan hanya sekedar kontaminasi silang, tetapi juga bisa berasal dari orang-orang yang terlibat di situ. Seperti kita tahu di Indonesia itu orang menggunakan sarung tangan, dia pikir supaya tangannya nggak kotor. Padahal tujuan orang menggunakan sarung tangan itu adalah supaya tangannya tidak mengkontaminasi bahan pangan yang sedang diolah. Jadi dengan kata lain bahwa tentu menambah orang baru itu bisa jadi masalah baru ya. Tetapi yang mesti dilakukan adalah apa yang berjalan tidak baik itu mesti dibenahi lebih dulu. Kembali pada Anda. Oke, baik. Kembali lagi ke evaluasi aspek apa hukumnya, yang Prof. ada. Ibnu. Kalau tadi Anda mengatakan bisa masuk pidana, bisa masuk perdata. Kalau sekarang BGN mengatakan mereka sedang melakukan investigasi dan tidak menutup kemungkinan akan mempidanakan apabila nanti ditemukan unsur pidananya, harus menunggu BGN atau tim investigasinya bekerja dulu, atau sebetulnya masyarakat dari sekarang yang merasa dirugikan sudah bisa melapor? Boleh dijawab nanti Prof. Ibnu dan juga Dr. Tan. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Anda kembali bersama kami di Prime News. Pemirsa, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nani S. Dean, menyampaikan permohonan maaf atas rentetan kasus keracunan massal dalam program makan bergizi gratis MBG. Sambil terisak, Nani mengakui kasus keracunan massal tersebut akibatnya kurangnya pengawasan oleh BGN. Nani menegaskan BGN akan bertanggung jawab dan tidak akan menoleransi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar. Yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Kenapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden, adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya, agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Paskin, atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami juga. Ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Ya, jadi kayak dari atasnya, misalnya dari kepalanya itu tujuannya bagus, keinginannya bagus, tapi saat pelaksanaannya sampai bisa menimbulkan banyak korban jiwa itu sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, jadi atasnya itu bagaimana komunikasinya sehingga ketika dalam proses pembuatannya, proses pelaksanaannya itu ada yang tidak sesuai, sehingga bukannya berdampak positif malah berdampak sangat-sangat negatif. Ya, yang harusnya makanan bisa dikonsumsi ya bisa bergizi malah beracun. Nah, itu yang menjadi masalah. Bukannya anaknya sehat malah sakit, terus nambah biaya pengobatan, anaknya jadi stres juga kan. Jadi bayangin tuh, stres misalnya trauma, nggak jadi takut untuk konsumsi MBG, atau dari fisiknya benar-benar mual, pusing, sakit dan sebagainya. Itu bahkan kan kayak gitu, bahkan MBG ini kan mengkonsumsi biaya yang sangat-sangat besar. Itu bisa menghambat kebijakan yang lainnya gara-gara masalah MBG ini. Ya, jadi bukannya dampaknya positif, malah berdampak sangat-sangat negatif ketika ada yang salah dalam proses atau pelaksanaannya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Wakil BGN menangis, mengakui, meminta maaf. Artinya kan sudah jelas mengakui bahwa memang ada kelalaian, ada kekurangan dalam program MBG ini. Nah, kalau sudah begitu, apakah masih harus menunggu proses investigasi? Atau sebetulnya dari sekarang siapapun itu yang merasa menjadi korban sudah bisa melaporkan ke polisi? Ya, dalam konteks hukum ketika melihat suatu peristiwa yang terjadi, detik ini sudah bisa melaporkan, Pak. Tidak menunggu investigasi. Karena investigasi itu adalah urusan penegak hukum untuk mengetahui apakah ada kelalaian atau kesengajaan. Yang penting bagi masyarakat pelapor adalah saya sebagai korban keracunan, saya sebagai korban adanya suatu tindakan-tindakan yang dimana menjadikan sakit, tidak menjadikan karena makan gizi gratis kan. Nah, pertanyaan yang menjadi menarik Polri, saya pikir tidak hanya investigasi tersebut, tapi sebetulnya bagaimana terhadap pengelolaan bahan, karena ini terkait orang dan bahan pangan, gitu Pak. Dengan demikian kita harus melihat sebagai bentuk kelalaian yang tadi sudah diakui oleh Pak BGN itu sudah cukup. Sekarang pertanyaan kedua, apakah dari BGN bertanggung jawab sebagai pemulihan korban dari semua anak yang terkait dengan kasus tersebut bisa sehat kembali? Ini yang penting.
Jaminan itu yang penting. Dengan demikian, sebagai konsep tadi penyelesaian perdata, konsep penyelesaian pidana, itu bisa diselesaikan dengan baik sebagai alternatif RJ, pemulihan terhadap korban-korban yang dilakukan. Sehingga jangan sampai nanti justru menjadi masalah problem hukum tersendiri. Nah, niatan baik dari BGN untuk memfasilitasi tadi Bu Dr. Tan itu melihat sebagai aspek pengelola, aspek manajemen itu dibenahi, tapi aspek pertanggungjawaban dan para pihak-pihak menerima sudah clear. Ini saya kira suatu jalan tengah penyelesaian hukum yang betul-betul adaptif tentang keadaan bagaimana negara mempunyai maksud baik dalam itu, tapi juga atas kelalaian juga ada dipertanggungjawab. Atau ada mungkin yang pertama begini Pak, karena kita begini loh, kita melihat semua aspek dalam hal masalah bansos bermasalah dengan hukum ada oknum, terkait dengan COVID ada permasalahan hukum. Yang saya takutkan investigasi polisi itu melihat adakah oknum. Nah ini oknum, kalau yang tadi dokter Pan menyatakan karena ketidakmampuan korupsi dan tanah itu mungkin bisa artinya diadakan untuk pendidikan, tapi kalau sudah ada oknum, karena ini kan kebijakan politik Pak Presiden, ada oknum yang jahil kalau orang Jawa, itu saya kira itu harus segera ditanggulangi. Dengan demikian, mana yang sebagai bentuk kelalaian karena sistem, mana memang karena suatu kesengajaan dalam arti terkait dengan politik yang kemudian menjadikan suatu chaos. Karena tadi saya katakan hampir semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan masyarakat ada problem hukum, itu Mbak. Jadi masalah tanggung jawab nih, siapa nih yang harus bertanggung jawab atas masalah seperti ini? Soalnya kalau misalnya pihak tadi itu nggak dipertanggungjawabkan, itu bisa akan terus mengulang kesalahannya sehingga lebih banyak korban yang berjatuhan. Gitu. Kalau misalnya masalahnya dari penyediaan mutu makanannya, berarti nanti orangnya bisa ditangkap gara-gara ada kelalaian dalam penyediaan bahan baku. Gitu. Jadi siapa nih yang harus bertanggung jawab atas masalah seperti ini supaya kedepannya itu tidak ada orang yang mengulangi kesalahan tersebut, karena benar-benar ini kesalahannya itu bisa menyebabkan kerugian itu bahkan mungkin tadi dari puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan orang yang bisa terdampak. Itu misalnya dari BGN-nya, BGN-nya harus ngasih pengawasan, atau misalnya dari ada pihak tertentu yang memainkan harganya sehingga tadi ya bisa diambil keuntungan gitu, dikurangi kualitasnya atau dikurangi bahannya sehingga makanannya kok jadi kurang bagus gitu. Itu juga harus diusut gitu dari Polri-nya, diselidiki gitu. Dari sisi makanannya itu mungkin dari BPOM yang mengetahui itu makanannya ada apa aja ya, misalnya kesalahannya atau kontaminasinya apa aja, dan kalau dari Polri-nya itu mengusut dari siapa nih yang harus bertanggung jawab, siapa nih ada permainan enggak nih gitu. Jadi dicari tersangkanya siapa gitu. Jadi berbagi tugas gitu. Kalau yang satu ngurusin makanannya, yang satu ngurusin siapa orang yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Sehingga kalau misalnya ada korban nih, itu bisa dituntut. Ya, orangnya bisa kabur dan harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Ya. Itu kelalaian karena sistem ataupun kesengajaan karena motif politik dan sebagainya tetap bisa dilaporkan ya, Prof. Ibnu. Oke, kembali lagi ke Dr. Tan. Dr. Tan, kalau saya simak Dr. Tan selalu menyuarakan bagaimana sebetulnya pangan lokal itu bisa dimanfaatkan dan seharusnya menjadi yang pertama. Kalau kita lihat kasus di Kalbar, Dr. Tan, ikan hiu goreng itu mungkin awalnya ingin memanfaatkan apa yang ada di wilayahnya untuk dijadikan sebagai menu MBG, tapi ternyata menyebabkan keracunan. Nah, kalau sudah begini apa yang salah lagi, Dr. Tan? Iya, kalau menurut hemat saya, sebentar tadi kayaknya agak putus ya, karena saya memang dalam perjalanan ini agak jauh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, dokter. Oke, jadi bicara tentang pangan lokal ya. Jadi jangan sampai pangan lokal juga jadi kambing hitam. Karena saya dengar kemarin juga di Kalimantan Barat katanya gara-gara makan ikan hiu. Dan dikatakan ikan hiu itu adalah pangan lokal dari orang Kalimantan Barat. Sekarang orang Kalimantan Baratnya marah-marah nih, Mbak. Mereka mengatakan, kita nggak pernah mengatakan ikan hiu itu makanan kita. Jadi sekali lagi, kembali lagi ke dalam dapur ya. Jadi apakah disebut sebagai pangan lokal itu, ahli gizinya juga ngerti. Ya, apa yang biasa dimakan oleh orang-orang di sana. Dan setahu saya yang namanya pangan lokal dari orang Kalimantan Barat, di sana tuh banyak sekali ikan sungai, terutama ada ikan jelawat, ada ikan gabus, ya ada ikan patin gitu. Itu bisa jadi diolah. Ada yang dibikin menjadi pekasam, ada yang dibuat menjadi aneka masakan harian. Nah, sekarang yang menjadi masalah dan bukan soal tentang pangan lokalnya. Yang kita takutkan sudah apabila dapurnya masih punya problem dengan masalah kebersihan, dengan masalah HACCP, maka akhirnya nanti lama-lama makan bergizi gratis ini diubah semua menjadi makanan pabrikan, gitu loh ya. Ini ngerinya bukan main, menjadi makanan pabrikan. Jadi sekali lagi kita kembali lagi pada pendekatan epidemiologi, menanggapi masalah keracunan seperti ini nggak bisa seperti kita menanggapi seperti kayak orang keracunan dengan kopi cyanida misalnya ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana HACCP itu harus ditelusuri dan tentu saja evaluasi, supervisi dan monitoring itu harus penting sekali. Kembali pada Anda. Lebih ke arah prosesnya gitu. Jangan sampai ada kelalaian di salah satu titik. Kalau misalnya di salah satu titik itu ada kelalaian, itu bisa merusak proses dari makanan atau enggak kualitas dari makanan tersebut. Ya, jadi dari keseluruhan prosesnya, jangan hanya memilih salah satu doang, tapi dari keseluruhan gitu. Itu yang penting ya, dalam supaya untuk pembuatan menjaga makanan. higienitasnya, apakah justru sebaiknya dengan makanan kemasan? Nah, itu menarik sekali. Itu yang saya mengatakan bahwa bagaimana Anda itu ingin mengubah sesuatu yang muncul sebagai puncak gunung es. Ini yang saya takutkan. Puncak gunung esnya hanyalah sekedar ada anak katanya keracunan. Tetapi di bawahnya, di dalam laut itu terdapat masalah baru. Kalau Anda sedang memperkenalkan makanan-makanan kemasan seperti itu, maka di dasar gunung esnya adalah apa? Pertama, Anda mengubah panduan pola makan yang sehat dan gizi seimbang. Yang kedua, Anda hanya cuma sekedar menghitung kalori tetapi tidak memperhatikan kualitas. Dan yang ketiga, tentu saja Anda membentuk suatu kebiasaan pada anak yang tadinya anak makan makanan rumahan, mau makan telur, mau makan sayur asam bikinan ibunya, tapi karena diperkenalkan oleh sekolah makanan-makanan kemasan ultra proses, maka sekarang anaknya lebih jago untuk jajan di minimarket. Ini adalah suatu kemunduran luar biasa bagi bangsa Indonesia.
Indonesia. Karena kita tahu banget yang disebut dengan produk ultra proses itu bukan cuma sekedar menurunkan kognitif kemampuan belajar orang, tetapi juga menimbulkan banyak sekali masalah di kemudian hari. Ya, termasuk ada hipertensi di usia dini, diabetes, metabolic syndrome, dan ujung-ujungnya adalah penurunan kualitas hidup manusia. Ya, jadi jangan sampai Indonesia nanti dimasukin lagi ke warta berita asing yang mengatakan bahwa free meal program ini lalu malah memperkenalkan dagangan-dagangan komersialisasi dari industri. Kembali pada Anda. Ya, jadi jenis makanan yang disajikan juga harus sesuai gitu. Jangan hanya makan kemasan gitu, makan yang ultra proses disebutnya, yang apa ya, nggak ada di Indonesia, ataupun yang sudah bentuknya dalam tadi kemasan-kemasan itu. Harusnya disajikan yang makanan tuh yang apa ya, kayak telur gitu, bentuknya telurnya masih ada gitu, atau misalnya ikan gitu. Jangan tiba-tiba wah ini udah frozen food gitu. Kalau frozen food itu nanti lebih ke arah ke proses gitu, kita proses. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang ada di daerahnya dan dimaksimalkan potensinya. Jangan hanya mengimpor dari luar daerah, dari luar negeri gitu, yang tidak ada di dalam daerahnya, sehingga ketika mereka dewasa, mereka bukan mengembangkan apa yang ada di daerahnya, tapi mereka malah mengimpor ya dari bahan-bahan luar tempat dia tinggal. Jadi memaksimalkan apa yang ada di daerahnya, entah itu dari bahan bakunya sampai cara pengolahannya. Misalnya jenis makanan di daerah itu populernya apa nih, sekalian melestarikan budaya makanan di daerah tersebut gitu. Jadi jangan sampai wah kalau misalnya ngikat, wah ngeliat kalau misalnya daerah lain tuh banyak nasi, pakai nasi juga, padahal banyaknya kentang. Itu harusnya disesuaikan. Misalnya kalau banyaknya kentang, pakainya singkong, ataupun pakainya ubi, tergantung di daerahnya. Atau misalnya di Papua itu banyaknya sagu, pakainya sagu gitu. Jadi disesuaikan dengan daerahnya, makanannya apa, kebudayaan apa, dan apa yang disajikan juga harus sesuai gitu ya. Akhir kepada Prof. Ibnu, kalaupun masyarakat mau melaporkan, pihak yang tepat untuk dilaporkan itu siapa? Nah ini siapa nih harus Ya, bertanggung jawab. yang tepat, karena kan namanya suatu pertanggungjawaban itu bisa pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban struktural, Mbak. Karena ini sebagai program nasional, saya kira lebih tepat adalah struktural. Siapa? Kepala BMD, atau siapa koordinator di wilayah tempat, kalau itu tingkatan kabupaten, atau kalau tingkatan provinsi, siapa tingkat provinsi. Karena tadi ini tidak melakukan suatu kegiatan bagaimana monitoring, evaluasi, pengawasan, kegiatan dan sebagainya. Karena goalnya dalam suatu hukum pidana itu ada akibat. Nah, akibat itu yang bertanggung jawab adalah karena ini suatu model struktur, ya, pertanggungjawaban struktur. Siapa? Pada tingkatan kabupaten. Pada siapa? Pada tingkatan kepala daerah. Ini yang saya kira menjadikan suatu, jangan yang di daerah. Kalau daerah itu hanya pelaksanaan di tempat gitu loh. Karena pendapatan suatu bagaimana bimbingan yang dilakukan juga tadi dokter tidak maksimal mencuci di dengan air jelas. Itu suatu yang luar biasa. Artinya kan tidak mendapatkan suatu informasi yang jelas. Dengan demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban tadi MBG tadi Bu Wakil Menteri kan juga menyatakan bertanggung jawab. Itu diantara yang paling bertanggung jawab. Gitu Pak. Jadi bisa sampai ke pusat gitu maksud Anda, Prof. Ibnu? Ya, karena pertanggungjawaban struktural. Cuman memang tadi nanti di mana paling banyak problem dalam suatu tempat, kabupaten atau tingkat provinsi. Memang ujungnya pada tingkatan pusat, tapi kabupaten provinsi itu yang mempunyai pertanggungjawaban struktur atas suatu wilayah, atas suatu kejahatan yang bersangkutan. Karena ini bicara suatu sistem. Baik kalau begitu. Jadi kayak nggak masing-masing kan, kalau misalnya rumah makan, berarti rumah makan tersebut yang menyediakan. Jadi itu yang bermasalah adalah rumah makannya. Tapi ini kan karena program itu program nasional gitu ya, dari atas sampai ke bawah gitu. Jadi ada rangkaiannya, itu bisa ditelusuri yang mana nih yang harus paling bertanggung jawab gitu. Kalau misalnya dia misalnya paling atas tuh harus bertanggung jawab, lalu di mana letak ya kesalahannya? Entah itu tadi kan disebutkan, entah itu di provinsinya atau di masalah kabupatennya, atau mungkin di daerah yang lebih kecil gitu. Jadi itu yang harus dibenahi. Yang bertanggung jawab kan tadi dari strukturnya, dari paling atasnya bertanggung jawab, ataupun yang mengawasinya gitu ya. Jadi benar-benar dari sistemnya harus diperbaiki supaya tadi nggak ada kelalaian di salah satu pihak, entah itu dari pihak pengawasnya atau dari pihak pelaksananya gitu, sehingga pelaksanaan dari MBG ini itu bisa dijalankan dengan baik juga. Jadi semuanya itu harus diperbaiki ya, entah itu dari pengawasan ataupun dari pelaksanaannya, sehingga nggak ada keracunan ke depannya. Itu harapannya seperti itu ketika ada evaluasi seperti ini, karena kita tahu bahwa korbannya itu nggak cuma ratusan lagi, tapi udah sampai ribuan. Berarti kan ada sesuatu yang salah dalam pengolahan makanan tersebut. Dr. Pang, terima kasih sudah berbagi pandangannya di Tanta Bisa ini. Ya, jadi itu ya mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini, tentang siapa nih yang harus bertanggung jawab tentang proses atau pelaksanaan dari MBG ini. Ternyata wah dari pusatnya gitu, ataupun nanti sedang ada penelusuran juga dari polisi. Siapa nih oknum yang bermain? Apakah ada kesengajaan atau ada kesalahan dalam masalah SOP ini? Dan hasilnya juga masih menunggu dari makanannya gitu, dari BP POM misalnya. Dari BP POM itu apakah makanan itu racunan dari mungkin dari mutunya yang kurang bagus, atau mungkin ada kontaminasi juga, misalnya kayak kontaminasi bakteri E. coli ataupun salmonella yang bisa meracuni makanan dan membuat makanan yang awalnya layak itu menjadi tidak layak untuk dikonsumsi, jadinya misalnya basi, busuk dan sebagainya
itu jadi masih dalam penelitian. Tapi dari pihak-pihak yang terlibat itu kemungkinan sudah diketahui ini dari pemerintahnya ataupun dari pelaksanaan yang kemungkinan bisa ataupun dijerat hukum gitu ya, bertanggung jawab atas kasus seperti ini, karena korbannya itu sangat banyak sekali dan masyarakat itu sebagai korban ya itu bisa menuntut, karena ya bayangin udah sakit, udah pusing, udah mual-mual, udah masuk rumah sakit, itu kan udah ada buktinya tuh, tinggal ditelusuri siapa nih yang benar-benar bisa bertanggung jawab atas masalah seperti ini. Ya, nanti kita tunggu tuh siapa nih yang paling bertanggung jawab ya, mungkin di daerahnya atau mungkin dari pelaksanaannya ya, yang menjaga makanannya gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.